85. Clara wanita simpanan. 3 jam perjalanan Jakarta-Bandung. Akhirnya Clara sampai di sebuah rumah sakit tempat di mana sang mama berada saat ini. Clara keluar dari mobilnya. Seraya membawa tasnya. Begitu menginjakan kakinya di area rumah sakit, Clara merasakan nyeri di bagian perut bawahnya tetapi dia tetap saja melangkahkan kakinya menuju ruangan sang mama. Dia tak peduli rasa lelahnya akibat mengemudi 3 jam lamanya. Yang ada di pikiran Clara saat ini adalah ingin segera menemui sang mama. Jantung Clara berdegup kencang di sepanjang langkahnya menuju ruangan sang mama. Buliran air mata mulai keluar dari sudut matanya membasahi pipinya. Sang mama adalah keluarga Clara satu-satunya. Entah bagaimana nasibnya jika sampai sang mama meninggalkannya. Membayangkannya saja sudah membuat Clara bergidik ngeri. Clara membuka pintu sebuah ruangan dengan tangan gemetar. Terlihat Bi Devi ada di dalam ruangan itu. Clara mengedarkan pandangannya pada berangkar yang tampak kosong. Tak ada sang mama di sana. Non Clara. Bi Devi mendekati Clara seraya menangis. Clara terdiam melihat asisten rumah tangga sang mama menangis seperti itu. Kenapa? Pikirnya. Di mana mama? Bi. Tanya Clara. Maaf. Non, yang tabah. Ya, mama non sudah tiada. Ucap Bi Devi semakin terisak. Clara terdiam. Seketika jantungnya berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Kakinya mati rasa. Dia pun luruh ke lantai dan Bi Devi bergegas menahan tubuh Clara. Tenanglah. Ucap Bi Devi seraya memeluk Clara. Air mata semakin deras keluar dari pelupuk mata Clara. Tangisan tertahan yang begitu menyakitkan. Entah mengapa dia tak dapat mengeluarkan suara tangisnya tetapi rasanya lebih menyakitkan melebihi apapun. Bahkan kekerasan yang pernah dia rasakan di tubuhnya sekalipun. Clara sendiri hanya memiliki sang mama dalam hidupnya. Pandangannya terasa kosong. Hatinya seketika hampa. Clara mengumpulkan tenaganya. Dia melepaskan pelukan Bi Devi. Di mana mama? Tanya Clara. Sudah dibawa ke kamar jenazah. Ucap Bi Devi. Clara bangun dan berdiri. Dia bergegas keluar dari ruangan itu dan pergi menuju kamar jenazah. Clara memasuki kamar jenazah. Tubuhnya gemetar di setiap langkahnya. Rasanya, dia membutuhkan penopang untuk tubuhnya agar tak sampai luruh kembali ke lantai. Bukan karena takut berada di kamar jenazah. Melainkan sanggupkah dia melihat wajah sang mama untuk terakhir kalinya. Pandangan Clara tertuju pada sebuah nama. Nama itu amat dia kenal yang tak lain adalah nama sang mama. Clara membuka kain putih yang menutupi seluruh tubuh sang mama. Clara terdiam. Tubuhnya seakan ikut kaku melihat tubuh kaku sang mama. Clara menyentuh perutnya yang masih rata. Yang mana di dalam rahimnya terdapat janin buah cintanya bersama Bram. Clara menatap wajah sang mama. Mengapa pergi sebelum melihat cucumu? Gumam Clara seraya terus melihat wajah sang mama yang terbujur kaku. Air mata Clara kembali luruh. Tubuhnya melemas. Tangannya memegangi berangkar. Mencoba menahan tubuhnya agar tak sampai luruh ke lantai. Maafkan aku, Ma, selama mama hidup. Aku tak bisa menjadi anak yang baik untukmu. Kehidupanku menjijikan. Ma, aku rela menjadi wanita simpanan seorang pria demi mendapatkan uang. Dan segala yang aku mau. Aku begitu takut hidup susah. Aku takut kekurangan uang. Mama ingat. Sakit sekali. Ketika papa meninggalkan kita lalu semua seolah tak ada yang mengenal kita. Mereka semua menjauhi kita karena kita tak lagi memiliki apapun. Ucap Clara sedih. Clara mengingat sang papa yang lebih dulu meninggalkannya. Kini dia terisak. Sakit sekali rasanya karena sang mama pun juga ikut meninggalkannya. Kenapa kalian meninggalkanku? Bagaimana denganku? Ucap Clara. Di tengah isak tangisnya, air mata Clara tak tertahankan lagi. Dia benar-benar terisak. Dia menyesal karena tak sempat memberitahukan perihal dirinya yang sudah menikah dan tengah mengandung. Clara menyesal karena terlalu sibuk memikirkan ambisinya sendiri untuk mendapatkan banyak uang sementara dia melupakan waktu kebersamaannya bersama sang mama. Keluarga satu-satunya yang dia miliki.
Tak banyak waktu kebersamaan Clara bersama sang mama karena jarak yang memisahkan dan karena sibuknya dunia pribadi Clara. Clara mengambil ponselnya ketika terdengar dering telepon dari dalam tasnya. Dia melihat nama Bram di layar ponselnya. Clara pun semakin menangis. Seandainya Bram ada di sampingnya saat ini, dia akan memeluk Bram dengan erat. Dia akan menumpahkan segala kesedihannya di pelukan Bram. Clara mengusap air matanya. Dia terlalu lama menjawab panggilan Bram sehingga begitu akan menjawabnya. Panggilan itu sudah lebih dulu berakhir. Clara menundukkan wajahnya. Air matanya terus menetes ke atas berangkar jenazah sang mama. Tak tahan lagi dengan sakit yang dia rasakan. Clara bergegas keluar dari ruang jenazah. Dia pergi menuju resepsionis dan mengurus segala administrasi perawatan sang mama dan biaya pengantaran jenazah. Clara ingin sang mama segera dibawa ke rumah duka dan segera dikebumikan. Dia merasa tak tega melihat sang mama yang terkapar kaku di tengah jenazah lainnya. Selesai mengurus administrasi rumah sakit. Clara keluar dari rumah sakit. Dia terus melangkahkan kakinya menuju taman yang masih berada di dalam area rumah sakit. Malam itu udara terasa dingin. Rasanya menusuk hingga ke tulang. Tetapi Clara tak mempedulikannya. Dia duduk di kursi taman. Pandangannya tertuju ke arah mana saja yang ingin dia lihat. Semuanya hampa. Entah mengapa dia merasa hidupnya. Apa yang dia lakukan selama ini untuk mendapatkan banyak uang terasa tak ada gunanya. Dia merasa apa yang dia lakukan selama ini hanya sia-sia. Dia melakukan semua itu agar tak membawa sang mama hidup dalam kesulitan ekonomi. Tetapi pada akhirnya sang mama meninggalkannya. Clara ingat betul, ketika sang papa jatuh bangkrut kemudian meninggal dunia. Tak ada satupun dari mereka yang dulu begitu dekat. Bahkan layaknya keluarga yang mau membantu keluarganya yang kesulitan. Mereka bahkan seakan tak lagi mengenal keluarga Clara. Dari sanalah Clara berpikir, uang. Uang dan uanglah yang harus dia dapatkan. Karena tanpa uang, dirinya bukanlah siapa-siapa di mata dunia. Bagi Clara, uanglah segala penentu kehidupan. Jika kamu tak memiliki uang, maka jangan harap dirimu akan dilihat oleh sekitarmu. Bahkan dunia pun takkan mau mengakui keberadaanmu. Prinsip itulah yang akhirnya menjadikan Clara begitu berambisi terhadap uang. Dia rela menjadi wanita simpanan karena tawaran yang menggiurkan. Dan semua itu tentu adalah uang, fasilitas mewah yang dulu. Ketika masih ada sang papa, yang selalu Clara nikmati akhirnya dapat kembali dia nikmati ketika mengenal Bram dan menjadi wanita simpanan Bram. Bram tak pernah marah berapapun banyaknya uang yang dia habiskan. Clara mencoba menenangkan dirinya. Dia duduk sepanjang malam hanya untuk menunggu esok hari dan akan mengantarkan sang mama ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tubuh dan pikirannya lelah. Tetapi mata Clara terus terbuka. Rasanya, dia tak berminat untuk memejamkan matanya. Rasanya, tak perlu ditanyakan lagi. Perasaannya sudah jelas hancur karena harus kehilangan sang mama. Namun, apa yang dia bisa lakukan selain ikhlas menerima? Takdirnya harus kehilangan sang mama. Karena pada akhirnya, semua yang hidup pun akan berada di tahap di mana kini sang mama telah tiada. Keesokan harinya. Siang ini Clara dan Bi Devi sudah berada di sebuah tempat pemakaman umum yang berada tak jauh dari kediamannya di Bandung. Beberapa tetangga yang mengantar jenazah sang mama telah kembali ke kediaman masing-masing. Clara dan Bi Devi masih terdiam. Clara pun mulai beranjak ketika rintik hujan mulai mengguyur tanah merah pemakaman sang mama. Ya. Pemakaman jenazah sang mama sudah selesai. Bi Devi mengajak Clara ke mobil. Clara duduk terdiam di dalam mobil dan hujan pun seketika menjadi deras. Tatapan Clara terus tertuju pada makam mendiang mamanya yang diguyur hujan deras. Tenanglah bersama Papa. Aku yakin, Mama akan bertemu dengan Papa di surga sana. Batin Clara. Clara menghela napas panjang. Dia mengemudikan mobilnya kembali ke kediamannya. Di sepanjang perjalanan,
Bi Devi terus memperhatikan Clara. Clara terlihat tegar. Tetapi Bi Devi dapat melihat kesedihan yang teramat dari mata Clara tadi ketika dia tak sengaja menatapnya. Sudah pasti, hati siapapun akan hancur ketika ditinggalkan oleh seseorang yang disayangi. Apalagi oleh orang tua. Sesampainya di garasi rumahnya. Clara mengerutkan dahinya karena di dalam garasi rumahnya ada sebuah mobil sedan mewah dengan lebal huruf M. Clara keluar dari mobilnya. Dia mendekati seseorang yang tengah duduk di teras rumahnya yang Clara yakini adalah pemilik mobil yang terparkir di halaman rumahnya. "Maaf, Anda siapa?" "Ya," tanya Clara seraya melihat bingung orang itu. Clara terus memperhatikan wajah orang itu. Sepertinya wajahnya tak asing bagi Clara. Sesaat kemudian Clara membulatkan matanya ketika menyadari orang itu adalah orang yang begitu dekat dengan seseorang yang kini dekat dengannya. Clara terdiam. Dia tak mengerti mengapa orang itu ada di kediamannya di Bandung. Dari mana orang itu tahu alamat kediamannya di Bandung? Dan untuk apa menemuinya? Pikir Clara. Orang itu masih terus diam. Pandangannya memperhatikan Clara dari ujung kaki hingga ujung kepalanya. Terakhir, tatapan mata orang itu tertuju pada mata Clara. "Bagaimana kabar Anda? Bagaimana bayi yang ada di kandungan Anda?" tanya orang itu. Clara membulatkan matanya. Dia melihat sekeliling di mana tak ada siapapun di sana selain dirinya dan orang itu. Bi Devi sudah masuk lebih dulu ke dalam kediamannya. Clara tak mengerti. Dari mana orang itu tahu perihal kehamilannya? "Maaf. Apa yang Anda katakan? Saya tak mengerti," ucap Clara mencoba mengelak. Belum lama dia mengalami syok karena meninggalnya sang mama. Kini dirinya dibuat semakin syok karena berhadapan dengan orang itu. "Saya pikir Anda pun seorang wanita dan akan mengerti rasanya ketika seseorang yang begitu dekat denganmu mengkhianatimu dan memiliki skandal bersama wanita lain," ucapnya. Clara mengerutkan dahinya melihat orang itu. "Saya ke sini hanya ingin tahu, seperti apa wanita yang sudah berani dan begitu tega menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga orang lain. Sayangnya, wajah cantik Anda tak sesuai dengan hati Anda," ucap orang itu penuh penekanan. Clara terdiam. Sesaat kemudian dia menelan air liurnya. "Jangan berpikir semua orang di dunia ini bodoh dan takkan tahu kelakuan menjijikan kalian. Sebagai wanita, seharusnya Anda memiliki harga diri," tegas orang itu. Clara mengepalkan tangannya. Dia tersenyum sekilas. "Maaf, saya tak ada waktu melayani Anda," tegas Clara dan berlalu melewati orang itu. Clara melangkahkan kakinya menuju pintu kediamannya. Melayani tamu yang datang tak ada waktu. Tetapi melayani suami orang lain Anda memiliki banyak waktu. Sungguh luar biasa, teriak orang itu. "Dek." Clara menghentikan langkahnya. Jantungnya kembali dibuat syok setelah mendengar ucapan orang itu. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.